Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sarifah Sapitri, NIM 2025043. Perkenalkan, nama saya Suryani dari Prodi Manajemen 2C. Perkenalkan, nama saya Yogi Oktrena Prayoga, NIM 2025114. Nama saya Imam Ahmed, NIM 2025313. Perkenalkan, nama saya Roisa, NIM 2025254. Ragam bahasa. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai macam suku dan budaya. Selain itu, bahasa-bahasa antar daerah juga dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya, ketika kita di tanah Jawa, mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa. Berbeda halnya apabila kita pergi ke daerah lain, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan sebagainya. Bahasa yang digunakan juga akan berbeda pula. Meskipun terdapat berbagai macam bahasa, bangsa Indonesia juga memiliki sebuah bahasa persatuan yang digunakan dimanapun, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, apabila kita berada di daerah yang belum kita mengerti bahasanya tersebut, kita tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari dengan orang tersebut. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas apa itu ragam bahasa, fungsi ragam bahasa, beserta klasifikasi ragam bahasa. Nah, ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi sesuai dengan konteks pemakai, dalam artian topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, maupun medium pembicaraan. Nah, seorang pembicara atau bahasawan yang kompeten tentunya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam bahasa yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Nah, dalam artian ini, ragam bahasa berkontras pada dialek, yaitu variasi bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok maupun wilayah tertentu. Menurut Dendi Sugono, sehubungan dengan pemakaian bahasa timbul dua masalah pokok, yaitu penggunaan bahasa baku dan penggunaan bahasa tidak baku. Nah, pada situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, kita biasanya menggunakan bahasa baku, dan sebaliknya pada saat di rumah ataupun di pasar, di taman, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Lalu apa saja sih fungsi dari ragam bahasa? Fungsi ragam bahasa, adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah: 1. Menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah: 1. Bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. Yang keempat, alat pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini terdapat beberapa macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media antara lain ragam lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai dasarnya. Ciri-ciri ragam lisan: yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara, dan yang kedua, memerlukan kondisi, situasi, ruang, dan waktu, dan yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, dan yang keempat, perlu intonasi serta bahasa tubuh, dan yang kelima berlangsung cepat, dan yang keenam sering dapat berlangsung dengan alat bantu, dan yang ketujuh, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan yang terakhir kedelapan, dapat dibantu dengan raut wajah dan mimik muka dan intonasi. Contoh dari ragam lisan adalah: saya sudah membaca buku itu. Ragam tulis. Ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan
dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, dan yang kedua, tidak tergantung pada kondisi, situasi, tempat, dan waktu. Dan yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Dan yang keempat, berlangsung lambat. Dan yang kelima, selalu memakai alat bantu. Dan yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan raut wajah dan mimik muka, tapi terbantu dengan tanda baca. Adapun contoh dari ragam tulis adalah saya sudah membaca buku itu. Contohnya perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Tata bahasa. 1. Dalam ragam bahasa lisan, Nia sedang baca surat kabar. Dalam ragam tulisan menjadi Nia sedang membaca surat kabar. 2. Dalam ragam bahasa lisan, tapi kau tak boleh nolak lamaran itu. Dalam ragam bahasa tulis menjadi namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. B. Kosakata. 1. Dalam ragam bahasa lisan Aryani bilang kalau kita harus belajar. Dalam ragam bahasa tulis menjadi Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. 2. Dalam ragam bahasa lisan kita harus bikin karya tulis. Dalam ragam bahasa tulis menjadi kita harus membuat karya tulis. 2. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakai. Yang pertama, ragam bahasa formal. Ragam bahasa ini biasanya digunakan dalam situasi resmi, pidato, rapat, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, ragam bahasa semi-formal. Ragam bahasa ini digunakan saat berdiskusi dengan teman sekelompok dan juga ragam jurnalistik. Yang ketiga, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa ini tentunya ragam bahasa yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya saat situasi tidak resmi atau santai, saat berbicara dengan teman akrab dan keluarga dan lain-lainnya. Baik, yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur memiliki 4. Yang pertama, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Contoh kalimatnya saya mengambil sebuah contoh ragam dialek, yaitu gue sudah baca itu buku. Yang ragam terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, saya sudah baca buku itu. Dan ragam tidak resmi, saya sudah baca buku itu. Yang keempat, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ciri-ciri ragam ilmiah: yang pertama, pengguna kalimat efektif. Yang kedua, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang ketiga, penggunaan kata dan istilah yang bermakna tugas. Dan yang keempat, menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan. Yang keenam, menjaga objektivitas isi tulisan. Yang ketujuh, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. 1. Ragam bahasa hukum. Contohnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang kedua, ragam bahasa bisnis. Contohnya, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Yang ketiga, ragam bahasa sastra. Contohnya, cerita itu menggunakan unsur flashback. Yang keempat, ragam bahasa kedokteran. Contohnya, anak itu menderita penyakit kwashiorkor. Yang kelima, ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang telah dilembagakan dan diakui oleh masyarakat sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Nah, kata baku ini sendiri
merupakan kata yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya pada kalimat resmi, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Ciri-ciri penggunaan bahasa resmi. Yang pertama, komunikasi resmi seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, pengumuman dari instansi resmi, dan lain-lainnya. Yang kedua, sebagai wacana teknis seperti laporan resmi, karya tulis ilmiah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, saat berbicara di depan umum seperti berpidato, ceramah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, ragam tidak baku. Nah, ragam ini merupakan kebalikan dari bahasa baku. Suatu kata dapat diklasifikasikan sebagai bahasa tak baku apabila penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Biasanya, bahasa tidak baku ini digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, untuk ciri-ciri penggunaannya tidak ada karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari dan bahasa seenaknya saja. Nah, untuk contohnya, pada bahasa baku, cantik sekali diganti menjadi cantik banget pada bahasa tidak baku. Yang kedua, pada bahasa baku, uang diganti menjadi duit pada bahasa tidak baku. Yang ketiga, pada bahasa baku, masih kacau diganti menjadi masih semberawut pada bahasa tidak baku. Yang keempat, pada bahasa baku, tidak mudah diganti menjadi enggak gampang pada bahasa tidak baku. Dan masih banyak contoh-contoh bahasa baku dan tidak baku yang lainnya. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.